Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya pada pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12 TPSM dan kelas 12 PKM. Materi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kemudian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung. Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Proses penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM. Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke pengadilan tinggi. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh Majelis Hakim, terdiri atas 2 orang Hakim Agung dan 3 orang Hakim ad hoc. Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Proses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan hak asasi manusia internasional secara umum sama dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan berskala internasional, maka proses peradilannya sebagai berikut. A. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible atau ditolak untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible, diterima untuk menangani perkara pelanggaran HAM apabila negara yang bersangkutan enggan, unwillingness, atau tidak mampu, unable, untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan. B. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi inadmissible. Namun dalam hal ini, posisi inadmissible dapat berubah menjadi admissible bila putusan yang berdasarkan keengganan atau unwillingness dan ketidakmampuan inability dari negara untuk melakukan penuntutan. C.
Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas nebus in idem. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap. Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, di antaranya 1. Diberlakukannya travel warning atau peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu terhadap warga negaranya. 2. Pengalihan investasi atau penanaman modal asing. 3. Pemutusan hubungan diplomatik. 4. Pengurangan bantuan ekonomi. 5. Pengurangan tingkat kerjasama. 6. Pemboikotan produk ekspor. 7. Embargo ekonomi. Demikianlah anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang manfaat, barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.